Baik, selamat sore. Kita mulai lagi kuliah kita. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih. Pada kuliah yang lalu kita katakan bahwa statistik itu dapat digunakan untuk seluruh aspek kehidupan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, pada statistik, kegiatan menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi, mempangkatkan, mengakarkan dilakukan. Sama seperti pada matematika. Dan itu menggunakan notasi. Salah satu notasi yang sangat penting adalah perjumlahan. Notasi perjumlahan. Pada buku Anda bisa lihat itu, ya misalkan halaman 12, bab 1.4, ada 4 perempuan yang melakukan diet. Dalam 6 bulan kemudian dilakukan pengukuran, bobot badannya berapa berkurang. Ya, berapa berkurang. Perempuan pertama memiliki penurunan bobot 15 kg. Perempuan kedua 10 kg, perempuan ketiga 18 kg, perempuan keempat 6 kg penurunan bobotnya. Kalau kita notasikan untuk mewakili angka-angka tadi, bisa kita buatkan notasi huruf. Misalnya X. Tapi tidak harus X. Bisa A, bisa Y. Yang penting notasi huruf. Jadi untuk mewakili notasi untuk penurunan bobot itu, kita beri notasi X. Dan untuk perempuan pertama, kita beri 1. Berarti kalau seperti ini, X1, ini adalah penurunan bobot perempuan pertama. Nah, saya ingin katakan bahwa angka 1 ini dia merupakan subscribe. Tulisan di bawah garis. Berupa indeks dia. Kalian tahu, kita tahu semua apa itu subscribe ya. Yang demikian untuk perempuan kedua disimbolkan X2. Penurunan bobotnya 10 kg. Perempuan ketiga X3. Penurunan bobotnya 18 kg. X4, perempuan keempat, penurunan bobotnya 6 kg. Nah, kita mau jumlahkan penurunan bobot itu. Notasi untuk perjumlahan itu menggunakan huruf Yunani sigma. Ini adalah huruf besar dari sigma, huruf kapital dari huruf Yunani, ya. Mirip seperti E, tapi tidak E, ya, tidak E. Bersiku-siku dia, seperti ini. Udah biasa kalian sebenarnya, oke? Nah,
Beginilah notasinya. Notasinya seperti Anda lihat di halaman 12, bab 14 itu di bagian tengah itu. Ada angka 1, ada angka 4. Ada XI, ada sigma. Kalau notasi ini dibaca maka begini bunyinya. Perjumlahan XI di mana I dimulai dari 1 hingga 4. Bilangan 1 merupakan batas bawah perjumlahan. Bilangan 4 batas atas perjumlahan. Nah, boleh juga dibaca dengan menggunakan kata sigma. Jadi, sigma XI di mana I dimulai dari 1 hingga 4. Atau perjumlahan XI di mana I dimulai dari 1 hingga 4. Jadi kalau kita tuliskan dengan lebih rinci, maka perjumlahan XI dimulai dari 1 hingga di mana I mulai 1 hingga 4, itu berarti kan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Anda lihat ini angka 1 dimulai dari 1 hingga 4. Ini ada angka 4. Ini angka 1-nya. Ini angka 4-nya. Jadi 15 tambah 10 tambah 18 tambah 6, 49. Kalau kalian saya tanya mengenai notasi perjumlahan, inilah yang kita gunakan selama perkuliahan ini. Memang ada orang-orang lain, pakar-pakar lain lah katakan, membuat notasi perjumlahan itu tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Tapi menghilangkan I-nya. Ya, menghilangkan I-nya. Itu nanti ada di halaman-halaman berikutnya ya, di halaman-halaman berikutnya. Tapi khusus untuk perkuliahan kita menggunakan notasi lengkap seperti ini. Mengapa saya tekankan itu? Karena saya katakan bahwa kita belajar statistik itu bukan untuk berhitung-hitung saja, tetapi memahami simbol-simbol dan filosofi di dalamnya. Ini sudah 3:09, tidak boleh ada lagi yang masuk ya karena saya terganggu. Kuliah kita bisa terganggu oleh yang terlambat. Nah, dengan demikian kalau begini simbolnya. Ada yang bisa membaca ini? Coba dibaca ini. Andreas? Joseph Andreas, bisa kau baca ini? Iya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Siapa yang bisa membaca ini? Siapa yang mau membaca? Cobalah kalian aktif. Suhardi? Saya, Pak. Ya, silakan siapa? Renta? Iya, Pak. Ya, silakan. Penjumlahan X1 dimulai dari 1 adalah 3. Salah ya. Andrea, siapa yang mau volunteer? Enggak apa-apa, salah karena itu sebuah penilaian keaktifan. Oke. Saya, Pak. Ya, siapa? Ya. Penjumlahan XI dimulai dari 1 sampai 3, Pak. Salah, masih kurang. Siapa lagi? Saya, Pak. Siapa? Marevano, Pak. Silakan Marevano. Sigma XI di mana I dimulai dengan 1 sampai dengan 3.
Nah, itu dia. Sigma XI di mana I. Nah, tadi kalian tadi yang nomor 2 tadi tidak menyebutkan I-nya. Seharusnya disebut. Jadi sigma XI di mana I dimulai dari 1 hingga 3. Atau perjumlahan XI di mana I dimulai dari 1 hingga 3. Kalau yang di bawah ini? Penjumlahan XI di mana I dimulai dari 1 hingga 2, Pak. Salah. Dimulai dari 2 hingga 3, Pak. Siapa namamu? Septi di Marpaung, Pak. Oke, benar ya. Jadi perjumlahan XI di mana I dimulai dari 2 hingga 3. Nah, secara umum begini penulisannya. Perjumlahan dari XI di mana I dimulai 1 hingga N. Inilah bentuk umumnya. Nah, ada beberapa ahli atau buku menuliskan seperti ini saja dia. Sigma XI. Jadi berbeda dengan rumus umum kita tadi. Atau sigma X aja. Tapi kembali adik-adik, khusus untuk perkuliahan kita menggunakan simbol seperti ini. Menggunakan I-nya, ini, menggunakan N-nya. Karena kembali bahwa perkuliahan kita tidak hanya sekedar hitung-berhitung, tapi filosofinya. Kalau yang ini siapa bisa membacanya dulu, membaca. Sekali lagi. Saya, Pak. Siapa namanya? Rizky M. Tasoid, Pak. Ya, Christian Tosoid, silakan. Sigma XI kuadrat, di mana I sama dengan 3 sampai 4. Kurang sempurna. Ada yang lain? Izin Pak menjawab Pak. Ya, silakan Junius. Ya Pak, penjumlahan XI kuadrat di mana I dari 3 sampai 4. Ya, itu baru. Tidak tanda sama dengan tadi seperti dikatakan oleh Sutasoid tadi. Tidak seperti itu ya. Jadi perjumlahan XI kuadrat di mana I dimulai dari 3 hingga 4. Nah, kalau yang ini, ada yang mencoba? Saya Pak, Ya, penjumlahan XI tambah YI tambah ZI di mana I dari 1 sampai dengan N. ya, oke, sudah mantap. Sudah mantap itu. Nah, sekaligus kalau itu disederhanakan, maka beginilah dia. 3 perjumlahan itu. Ya. Nah, di buku ada itu ya, di buku ada itu. Nggak mungkin semua kita bicarakan. Nah, kalau konstanta dia di depan ini adalah C ini adalah konstanta, maka konstanta itu bisa dipindahkan ke depan. Oke. Itu ada di buku kita ya. Nah, bagaimana kalau perjumlahan dari sebuah tabel seperti ini? Itu tabelnya contohnya misalnya ada di halaman 16 bagian bawah. Buka bukunya di halaman 16 bagian bawah. Kita mau jumlahkan ke kanan, ke bawah.
Nah, ada beberapa ahli jumlahnya itu dibuat seperti ini notasinya. Seperti yang di kanan ini. X1 titik. Berarti maksudnya inilah jumlah dari X1, I1-nya itu merupakan I. Titiknya ini merupakan J. Jadi seperti yang di depan tadi, XIJ dia. Ya, sebenarnya XIJ. Ini XIJ. Jadi ini adalah X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14. Jadi titik itu mewakili J. Berapa J? 1, 2, 3, 4. Ini. Titik ini mewakili J juga. 1, 2, 3, 4. Bagaimana dengan yang di bawah ini? Titik ini mewakili I. 1, 2. Berarti ini kan sebenarnya X titik I1 ini adalah X1 tambah X2. X11 tambah X21. Ini X12 tambah X22. Nah, bagaimana dengan jumlah keseluruhan? Ada juga menulis seperti ini. X titik-titik. Berarti titiknya ini mewakili, titik yang pertama ini mewakili semua I, 1, 2. Ini titik yang kedua ini mewakili semua J, ya. 1, 2, 3, 4. Pada kuliah yang akan datang, saya lebih rincikan lagi ini, karena kita sudah sepakat tadi, bahwa notasi kita kalau perjumlahan harus lengkap. Oke? Di awalnya ini kita penting mengerti dulu. Ada pertanyaan mengenai topik ini supaya saya ganti screen-nya. Mengenai notasi perjumlahan ini. Oke, kita lanjut ke screen berikutnya. Kelihatan Renta? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ke bab 2 dalam buku, ya, dalam buku halaman 21, ukuran statistik data. Ukuran statistik data. Pada kuliah yang lalu sudah saya singgung istilah populasi. Contoh. Ya. Ada perbedaan antara populasi dengan contoh acak. Nah, di dalam buku ada contoh dibuat, ada padanan dibuat, ya, ada pemisalan dibuat. Misalnya ada sebuah dokumen yang terdiri dari 10 halaman yang diketik oleh sekretaris. Mau diteliti berapakah tingkat kesalahan pengetikan dari sekretaris ini? Dokumen yang ada hanya 10. Semua dokumen itu jumlahnya hanya 10. Maka ini adalah sebuah populasi. Ya, maka ini adalah sebuah populasi. Misalnya diteliti bahwa halaman 1 jumlah salah ketik 1 dan seterusnya ada di halaman 22. Nah, hasil pengukuran itu tentu informasi yang diperoleh ini harus kita sajikan dengan
supaya punya makna, supaya punya arti. Apa yang mau kita ungkapkan disebut di sini adalah sebagai parameter. Parameter merupakan sembarang nilai yang mencirikan populasi. Pada kasus kita ini parameter suatu konstanta, suatu angka. Kita mau cirikan populasi itu bisa dengan nilai tengah. Nilai tengah disebut juga rata-rata atau rataan. Simbolnya, notasinya adalah ini. Mu. Ini dibaca mu seperti ini. Jadi tahap ya, kalian boleh berlatih. Dia adalah simbol mu, dibaca mu. Nah, kalau dijumlahkan tadi semua, angka-angka itu ada 15, dan kalau dibagi 10 tadi dokumen, maka rata-ratanya adalah 1,5. Jadi mu sama dengan 1,5. Apalagi parameter yang bisa kita ungkapkan. Misalnya jumlah kesalahan tertinggi, terbanyak. Nah, angka-angka ini disebut juga statistik. Statistik adalah sembarang nilai untuk menjelaskan ciri suatu contoh, disebut statistik. Oke. Tentu ini kalau kita asumsikan bahwa 10 halaman tadi adalah contoh dari dokumen yang sangat tebal. Misalnya, sekretaris itu sudah mengetik 100 halaman. Kita ingin tahu dari 100 halaman itu, kita ingin tahu berapakah tingkat kesalahan ketik dari sekretaris itu. Kita ambil hanya 10. Maka 10 halaman ini disebut sebagai contoh. Nah, nilai-nilai dari satu contoh itu disebut statistik. Sekali lagi, kalau 10 halaman itu jumlahnya semua, itu populasi. Tapi kalau 10 halaman itu adalah bahagian dari suatu dokumen yang sangat banyak, misalnya 100 halaman, maka yang 10 halaman itu adalah contoh. Tentu itu dipilih secara acak. Kalau tadi untuk populasi rataannya disimbolkan dengan mu, maka untuk contoh atau kita sebut statistik, ini adalah huruf X kecil yang di atasnya ada garis. Ini X kecil, di atasnya ada garis. Bisa kita baca ini X rata-rata. Atau bisa kita baca X bar. Yang artinya adalah bisa juga kita baca nilai tengah contoh. Atau rata-rata contoh. Atau rataan. Berarti yang tadi, yang mu, bisa kita katakan nilai tengah populasi. Mu itu rata-rata populasi atau rataan populasi. Jadi simbol untuk populasi berbeda dengan simbol untuk contoh. Kalau untuk populasi mu, kalau untuk contoh X bar. Nah, berarti sejauh ini secara filosofis kita sudah paham betul
Ada yang disebut populasi, ada yang disebut dengan contoh. Kalau populasi berarti keseluruhan. Kalau contoh berarti sebahagian dari sebuah populasi. Nah, kalau tadi 10 lembar itu kita anggap adalah contoh, maka beginilah simbolnya. Rata-rata dari contoh itu adalah X bar sama dengan 1,5. 1,5. Nah, kita lanjutkan dengan ukuran pemusatan itu kita bisa lihat di halaman 23. Di halaman 23 kita bisa lihat itu ya. Di statistik banyak kegiatan untuk memberikan ciri atau penjelasan deskripsi tentang data yang diperoleh. Coba lihat di alinea ke bawah. Ada ukuran lokasi pusat, atau ukuran pemusatan, ada nilai tengah, ada median, atau modus. Coba lihat di bagian bawah, paling bawah. Inilah notasi bagimu untuk sebuah populasi. Mu nilai tengah tadi, rataan. Coba ada yang bisa membaca ini? Paling bawah ini. Oke. Mu sama dengan perjumlahan dari XI di mana I dimulai 1 hingga N dibagi N. Tapi ingat di sini N-nya huruf besar. Lihat di situ tanda sama dengan itu persis di garis pembagi itu. Banyak mahasiswa meletakkan tanda sama dengan itu entah di mana-mana di situ. Dia harus persis segaris dengan tanda bagi itu, tanda garis itu. Coba lihat kalau itu sebuah contoh acak, maka simbolnya adalah seperti halaman 24. Definisi nilai tengah contoh. Halaman 24 di bagian tengah itu. Simbolnya apa tadi kita katakan X bar. Udah kalian lihat ya? X bar sama dengan perjumlahan dari XI di mana I dimulai 1 hingga N dibagi N. Coba lihat. Huruf N-nya huruf kecil. Huruf N-nya huruf kecil. Nah, kalian bisa teruskan itu. Ya, kita bisa melihat median. Nah, supaya sama dulu dengan kelas AGB, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Supaya sama dulu dengan AGB. Supaya tidak nanti salah supaya tidak ada ketinggalan. Nah, adik-adik sekalian, kembali saya katakan bahwa materi kuliah kita akan mengikuti buku ini. Maka sebelum kuliah berikutnya kalian sudah harus baca apa saja yang ada di buku ini sehingga ketika kuliah itu kalian bisa lebih cepat mengerti. Ada pertanyaan tentang sampai ke sini? Tidak, Pak. Oke. Oke, buka videonya dulu semua.
Armanda Tarigan. Yose Armanda Tarigan, nggak kelihatan video. Oke, berhubung karena waktu ya, minggu depan kita akan cek. Minggu depan lah yang paling terakhir kita cek, karena pada Senin yang lalu masih ada beberapa kawan kalian dari AGB belum punya buku. Saya masih beri kesempatan untuk minggu ini. Minggu depan akan saya cek, atau pada saat saya ada waktu langsung saya cek. Yang tidak hadir dianggap tidak punya buku. Ya. Ada pertanyaan semua bahagian materi kuliah kita ini? Nah, seperti inilah misalnya saya suruh membuka videonya, Zoom-nya tidak terbuka, misalnya si Chandra, Yose. Nah, berikutnya itu akan saya tandai sebagai tidak hadir atau sikapnya langsung berkurang ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kuliah kita di Nomensian tidak hanya semata-mata ilmu ya. 20% nilai kita berasal dari sikap. Dan sekali lagi, kuliah hanya sampai saya buka masuk hanya 5 menit setelah jadwal. Ya. Setelah itu saya tidak akan admit lagi. Saya anggap dia tidak hadir. Kedua, tolong di minggu depan kembali. Nah, NPM-nya di depan, ini si Helpin Jendrato, masih namanya di depan, supaya mudah saya mengabsensinya. Ya. Dirubah menjadi NPM di depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada 2 menit lagi menurut Zoom ini. Kalau tidak ada, sampai ketemu lagi di minggu depan. Dan mulai minggu depan, saya akan memberikan tugas-tugas. Ya. Saya akan memberikan tugas-tugas. Baik, Pak. Oke, ya. Selamat sore. Sore, Pak. Kembali bagi, sorry, sebentar. Ya, mute dulu semua. Bagi yang belum jelas, boleh nanti lihat di YouTube atau nanti malam. Kembali saya tekankan bahwa YouTube saya itu ada iklannya. Bukan karena iklannya itu saya buat di situ. Tetapi kalau saya buat itu di WA, di HP, bayangkan 3 mata kuliah, 4 kelas, saya upload semua ke HP. HP saya jebol. Pernah terjadi. HP kalian juga jebol. Karena terlalu banyak memorinya. Jadi silakan lihat di YouTube. Tidak dipaksa. Tidak akan saya monitor. Silakan. Kalau kalian merasa penting, silakan subscribe dulu dan dengarkan. Tidak ada kaitannya dengan nilai. Supaya tidak salah paham. Ya. Baik. Terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan masing-masing, pandemi masih berbahaya. Sore, Pak. Oke, salam.